Pada siang hari ini, Universitas Ciputra merupakan peserta virtual Edu Fair BOSA di hari yang pertama, tapi untuk sesi terakhir untuk hari yang pertama. Jadi sudah ada 5 kampus yang lain sudah menyampaikan presentasinya, dan pada saat ini di jam 1:30 sampai dengan jam 2:15 nanti waktunya teman-teman dari Universitas Ciputra Surabaya. Peserta didik yang akan bergabung pada siang hari ini sekitar 200 sampai dengan 300 peserta, dan semuanya tentunya sangat antusias untuk mendengarkan penjelasan dari Universitas Ciputra Surabaya. Berbagai informasi yang pada saat ini akan disampaikan dapat juga dikirimkan ke email yang tertera pada proposal kami, untuk nanti kami masukkan dalam folder sharing Google Drive, dan kami akan sampaikan juga kepada seluruh peserta didik dan juga mungkin orang tua atau wali yang tertarik untuk mengetahui informasi-informasi terkait kampus ataupun universitas yang Bapak Ibu presentasikan di sore hari ini. Ada Ibu Adela dan juga Pak Hendra bersama-sama dengan kita. Seluruh peserta didik sekalian yang bergabung, seperti biasa kami mute. Jadi memang agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar, kalau kita unmute nanti semuanya berbicara dan komunikasinya malah kurang efektif. Seandainya ada pertanyaan yang mau diajukan, silahkan disampaikan di kolom chat, dan nanti narasumber kita akan menjawab pertanyaan dari peserta virtual Edu Fair di siang hari ini. Baik, Pak Hendra dan juga Ibu Adela, sudah jam 1:30, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai informasi terkait dengan Universitas Ciputra. Silakan Pak. Iya, Bapak Ibu apakah, di mute ya? Coba di unmute lagi. Karena kalau di mute dari sana, unmute-nya harus lewat kami. Iya. Oke, sudah masuk ya Bapak untuk suara kami. Baik, selamat siang buat para hadirin sekalian. Selamat datang teman-teman di Universitas Ciputra di sesi ke-6 ini, mungkin sesi yang terakhir, tapi harapan saya teman-teman tetap semangat seperti itu ya, karena kami perkenalkan dulu, nggak kenal maka nggak sayang ya. Saya Kak Adela dan ini ada Hendra. Kami berdua ini akan membawakan informasi tentang Universitas Ciputra, baik dari jurusan, nanti ada program beasiswanya, dan fasilitas semuanya yang ada di Universitas Ciputra. Jadi nanti saya dan Kak Hendra akan kolaborasi sama-sama menyampaikan apa sih kelebihan ataupun beasiswa yang ada bisa kalian dapatkan ketika kalian mendaftar di Universitas Ciputra. Nah, berbagai pertanyaan teman-teman bisa langsung dimulai aja chat kayak gitu jika misalkan ada pertanyaan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Saya akan share screen dulu. Buat teman-teman, sudah pada makan siang semua? Ya, sudah ya. Wah, harusnya kalau sudah makan siang ini ada energi semangat baru ya. Harusnya lebih semangat ya teman-teman. Oke, saya izin share. Nah, udah masuk ya untuk slide-nya Universitas Ciputra. Ya, teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah main ke kampusnya kita, atau mungkin ada beberapa juga yang udah searching nih di internet maupun Instagram atau TikTok dan sebagainya. Nah, ini tampilan dari kampusnya kita, Universitas Ciputra. Kalau teman-teman pas lagi kebetulan ke Surabaya, bisa main-main ke Surabaya Barat, tepatnya di Citraland. Nah, kampusnya kita ada di Citraland, Surabaya Barat. Oke, nih sebelum kita mulai masuk penjelasan mengenai Universitas Ciputra, saya akan putar satu video biar teman-teman tahu nih gambaran apa aja sih fasilitas yang ada di UC, terus jurusannya apa aja yang ada di UC. Jadi biar teman-teman sebelum masuk presentasi ada gambaran tentang kampusnya kita. Oke, ini berikut tentang videonya. Oke.
Oke, teman-teman, tadi adalah video mengenai dari lingkungan yang ada di Universitas Ciputra. Jadi ke teman-teman kalau misalkan karena kita ini lagi ada pandemi ya, jadi nggak ada tahu nih gambaran, mungkin ada yang belum pernah ke Universitas Ciputra. Jadi tadi video itu menampilkan kurang lebihnya keadaan daripada Universitas Ciputra, baik dari sisi fasilitas, jurusan, lingkungan pertemanan, mungkin tadi lihat jenis-jenis UKM, bahkan kayak misalkan tempat makannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan tadi di awal video juga sudah ditampilkan ada tulisan bahwa Universitas Ciputra sudah terakreditasi A. Nah, saya memberi informasi kembali teman-teman bahwa Universitas Ciputra Surabaya saat ini sudah terakreditasi A, di mana kita itu mendapatkan peringkat pertama kampus nomor 1 termuda di Jawa Timur yang meraih akreditasi A. Dan peringkat keempat, universitas tercepat di Indonesia dari 70 perguruan tinggi yang meraih berakreditasi A. Jadi bisa dikatakan teman-teman di Indonesia ini belum cukup banyak kampus yang berakreditasi A. Dan UC yang umurnya masih muda, jadi UC itu baru lahir tahun 2006 ya Pak Hendra ya. Tapi masih muda pun, tapi kita cukup berprestasi. Jadi kita cukup berkomitmen memberikan edukasi yang cukup baik nantinya buat mahasiswa dan untuk nama baik alma maternya juga seperti itu teman-teman. Dan kabar yang menggembirakan lagi yaitu di mana kita tuh ranking tertinggi naik 17 peringkat dari yang sebelumnya kayak gitu teman-teman. Dan next. Oke, ini juga kawasannya kita, Citraland kita kan dikenal sebagai di Singapore of Surabaya. Kenapa sih dinamain di Singapore of Surabaya? Kita tahu seperti negara Singapura kan negara kecil teman-teman ya. Tapi walaupun negara kecil, tapi mereka di dalamnya itu lengkap di sana. Nah, dengan harapan juga Citraland ini salah satu kawasan di Surabaya. Jadi teman-teman tanpa keluar dari Citraland ini sudah lengkap di sana, mulai dari pasar, mall nanti lagi dibangun dekat kampus, terus ada mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, sampai ada kampusnya juga, dan sebagainya. Mungkin next, Kak Dela. Nah, ini master plan ke depan kita. Jadi kalau teman-teman pernah ada main ke UC, nah ini ada cluster ini ada kayak kotak besar ini. Nah, nanti ini akan jadi Central Business District. Kalau kita tahu Central Business District-nya di Surabaya ada di Surabaya Pusat. Ya, sekarang nanti next akan ada juga di Surabaya Baratnya. Jadi mulai dari ini kampusnya kita teman-teman, nanti ada apartemen, terus ada hotel and convention, nanti mungkin bisa tempat-tempat expo, pameran, ada mall, ini lagi udah proses dibangun. Di sini juga akan ada office tower, rumah sakit, Central Park, apartemen, dan sebagainya. Oke. Next. Jadi tadi teman-teman di video itu kan gambaran Universitas Ciputra baik dari yang gedung lama, kita sebutnya gedung UC, dan ada yang namanya UC Tower. Saat ini yang teman-teman lihat adalah penampakan dari gedung UC yang kita ambil di awal tahun kurang lebihnya, di mana kita masih 12 lantai untuk UC Tower-nya. Dan ini adalah gambaran di malam hari, jadi cukup indah, kita bisa lihat seluruh kota yang ada di Surabaya, ya kan, kalau teman-teman misalkan ada yang tinggal di apartemennya di Universitas Ciputra, seperti itu teman-teman. Tadi sudah lihat teman-teman fasilitasnya yaitu ada UC Lounge. UC Lounge ini tempat buat apa nih Kak Hendra? Biasanya sih buat nongkrong ya, teman-teman kerja tugas dan sebagainya, apalagi nunggu antara pergantian mata kuliah satu ke mata kuliah lain, dibanding teman-teman pulang ke kos atau rumah mungkin ada di sini, lebih baik sering nongkrong di kampus ya, bisa ketemu partner bisnis ya, teman baru dan sebagainya. Mungkin bisa ketemu pasangan hidup baru ya. Jadi jangan pulang-pulang kampus, lebih sering stay di kampus. Jadi tempat cukup yang produktif teman-teman, ber-AC, nggak sumuk. Kalau misalkan orang Surabaya bilang tuh sumuk ya kan, panas. Ini cukup nyaman teman-teman mau ngerjain tugas dan dibuka sampai malam, sekitar sampai jam 8, jam 9, seperti itu ya teman-teman. Kalau ini ada di UC-nya, di gedung UC. Yang lama. Tower. Jadi di lantai pertama, kita sebutnya adalah UC Tower Core Planner. Di sini juga sama tempat teman-teman buat lebih produktif, bisa buat ngerjain tugas, ganti jam pelajaran saat UKM atau ekstrakurikuler juga tempat ini bisa dipakai seperti itu teman-teman. Dan mau makan juga bisa dan dibuka juga sampai malam seperti itu. Oke, ini juga gambaran fasilitas-fasilitas yang ada di UC. Seperti yang teman lihat yang di kiri atas itu ada ruangan untuk psikologi, untuk observasi. Ya, itu kan ada kaca kalau teman-teman tadi lihat di video. Nah, yang dari sisi sana, ini dia nggak bisa ngelihat sisi yang di dalamnya, teman-teman. Ada juga lab visual communication design, ini perhotelan, terus ada perpustakaan, fashion design,
terus ada lab fotografi, kedokteran, bahkan ada kitchen juga untuk teman-teman yang tertarik di culinary business. Ya. Nah ini juga ada, tadi kan Kak Dela info tuh, gambaran tadi tuh yang kita ambil awal Januari. Nah sekarang ini sudah ada dibangun dari lantai 12 ke atas sampai kurang lebih 24 ya Kak Dela ya? Sampai 24 teman-teman. Nah di lantainya ini 14 ini akan jadi lantainya ilmu komunikasi buat teman-teman yang tertarik di bidang jurnalistik, broadcasting, public relation, mungkin pertelevisian dan sebagainya. Nah ini bisa cocok masuk di ilmu komunikasi. Terus kalau di lantai berikutnya 15 ini untuk ruangannya International Business Management, International Class teman-teman. Jadi ini nanti kalau teman-teman ke lantai 15 juga ya nanti di info juga dari kampus ini nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi pas di lantai 15 ini harus ngomongnya pakai bahasa Inggris teman-teman. Jadi supaya menciptakan suasana internasional class seperti itu ya. Jadi biar lebih fluently berbahasa Inggris seperti itu. Oke, next ini di lantai 16. Lantai 16, 17, dan 18 ini adalah lantai khusus untuk Fakultas Industri Kreatif. Industri Kreatif berarti terdiri dari 3 jurusan. Kalau di kampus UC ada jurusan Visual Communication Design atau DKV. Orang-orang teman-teman mungkin terdengarnya lebih sering DKV. Kalau kita namanya VCD di bahasa Inggris kan seperti itu. Lalu ada juga Fashion Design seperti itu dan juga ada jurusan Interior Arsitektur seperti itu teman-teman. Jadi ini lantai teman-teman buat mengerjakan tugas dan ruang kelasnya dan lab-labnya itu ada di lantai 16. 17, kurang lebihnya seperti ini penampakannya, dan 18 seperti ini teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman kayak yang dari jurusan fashion design, mohon maaf ya, misalkan masuk dalam jurusan fashion design, kalian habis hasil karyanya cukup baik, nanti kita pajang hasil karya kalian dan bisa dilihat sama semua jurusan, bahkan dari tamu-tamu yang kalau misalkan baru hadir seperti itu teman-teman. Oke, berikut lantai atasnya juga kita ada multi-purpose hall ya. Jadi selama ini kalau tadi teman-teman lihat di video, kan lapangan basketnya kita ini outdoor ya teman-teman. Nah, nanti ini akan ada yang indoor juga. Jadi kita nanti di lantainya kisaran lantai 24, berapa? Lantai 24. Iya, antara lantai 21 atau 24. Ya, soalnya nanti ada juga ruangan ini juga multi-teater. Ya, jadi seperti auditorium. Kita sebelumnya ada auditorium, cuma kapasitasnya itu maksimal 600-an. Nah, nanti ini kapasitasnya diperkirakan bisa 800 sampai 1000 orang. Jadi lebih luas lagi. Mungkin nanti kalau kita ada wisuda atau kita ada event-event tertentu, ngundang pembicara atau siapa mungkin yang perlu orang lebih banyak, kita akan pakai di gedung yang baru ini. Oke. Next teman-teman, tadi kan di video juga teman-teman sudah ada gambaran tentang partnership kita yang cukup prestis teman-teman. Prestis artinya itu cukup bergengsi ya. Kita Universitas Ciputra bekerja sama dengan Apple Developer Academy, di mana kita tahu produk Apple itu adalah salah satu produk yang mendunia, bahkan cukup mahal bisa dibilang brand itu, karena memang lain daripada yang lain kita tahu, karena iOS-nya itu pun hanya ada di HP iPhone seperti itu teman-teman. Dan Apple Developer Academy ini sendiri punya seperti sekolah ya kan. Kita sebutnya Apple Developer Academy ini hanya ada 4 di dunia. Pertama ada di Italia, kedua ada di Brasil, ketiga saat ini ada di Indonesia, dan next yang akan ada lagi itu di Prancis seperti itu. Ngapain aja sih? Nah, mungkin Kak Hendra juga bisa jelaskan nih. Ngapain aja nih Kak Hendra? Nah, mungkin sebelum kita jelasin lebih ini, kita putar video dulu ya. Oh iya, boleh. Jadi biar teman-teman ada gambaran mengenai Apple Developer Academy ini. Oke. I'm going to be honest with you. I came to the Apple Developer Academy at UC with one goal. I want to be a world-class developer. Pretty straightforward, right? But it was only after joining that I understood what it means to be a real world-class developer. It's so much more. Let's say each one of these origamis represent an idea. We want young people like us to have better financial responsibility. Our app helps millennials understand how to read company reports and make good decisions about the local Indonesian stock market. We love Japan and we would love to be able to write kanji. So we made this fun app using machine learning to help people learn math faster.
Unlike my mom, I don't know how to pick the best fruit, so we create an app to choose fruit based on ripeness using artificial intelligence. Anyone can use this app, even those with sight impairment. And we have many more ideas. Here, world-class developers are defined by their abilities to learn new skills and to solve real problems. So it's all about how you apply yourself and impact your community. Come and join Apple Developer Academy at UC. We'll take you on an exciting learning journey to craft your own career. Nah, ini teman-teman, tadi itu merupakan video dari Apple Developer Academy at UC. Ya, nah ini tampilan ruangannya. Ini ada di lantai 7 Universitas Ciputra. Semuanya ruangan ini didesain langsung oleh dari Apple-nya. Ya, nah tujuannya apa sih masuk di Apple Developer Academy? Ya, itu tujuannya seperti tadi beberapa yang di video tadi infokan, mereka buat aplikasi. Jadi aplikasi di iOS. Ya, itu apa harus jurusan informatika? Enggak. Tadi kalau teman-teman lihat ada jurusan dari VCD, psikologi, fashion, ya desain dan sebagainya, semua jurusan bisa. Tapi ada seleksinya karena tiap batch-nya tiap tahun itu selama 10 bulan hanya nerima 100 orang aja. Nah, kalau benefitnya kalau teman-teman ada seleksinya. Nah, ketika selama 10 bulan itu teman-teman perlu standby Senin sampai Jumat 4 jam ya. 4 kurang jam. lebih teman-teman harus meluangkan waktu 4 jam untuk belajar bersama di Apple Developer Academy, seperti itu teman-teman. Ini free, nggak dipungut biaya, malah Apple-nya ngasih teman-teman uang saku setengah UMK Surabaya. Ya, karena kan tiap harinya standby setengah jam kerja lah hitungannya. Nah, terus juga ini kan buat aplikasi iOS. Terus gimana, apa saya harus beli dulu perangkat iOS-nya? Oh, enggak, teman-teman. Nanti dari Apple Developer Academy ini akan kasih teman-teman fasilitas ya berupa MacBook sama iPhone terbaru. Betul. Ya. Jadi yang batch ini karena iPhone 11 kan mulainya bulan Februari ya. Nah, kan iPhone 12 kan membuat sebuah aplikasi seperti yang kayak tadi contohnya dari jurusan fashion design bisa membuat sebuah aplikasi yang dirasa nggak bisa milih buah, hanya dengan scan aja mereka langsung bisa tahu, oh buah ini sudah matang nih, bisa saya konsumsi nih, seperti itu. Jadi kalian membuat sebuah aplikasi yang berimpact pada lingkungan sekitarnya, kurang lebihnya seperti itu kalian. Jadi gratis, bahkan benefitnya kalian dapat uang saku, dapat ilmu ya pasti. Walaupun usia kita masih muda, tapi kita sudah membuktikan kalau kita bisa meraih akreditasi A tercepat di Jawa Timur. Nah, mahasiswa aktif kita kurang lebih 4.000-an, terus mahasiswanya kurang lebih 5.000 sampai sekarang ini. Nah, Kak Adela, alumninya UC kemana aja sih? Nah, silakan. Nah, ini teman-teman, hasil dari data survei kita, kurang lebihnya rata-rata 40% daripada alumni Universitas Ciputra itu sudah bekerja sebagai seorang startup bisnis, seperti itu. Sudah memiliki jiwa entrepreneur, sudah startup bisnis, lulus sudah memiliki bisnis yang cukup sustain, yang bisa dilanjutkan ke depannya. Sehingga artinya mereka sudah cukup punya penghasilan, seperti itu dari bisnis yang dia miliki, gitu teman-teman. Sisanya kemana? 60% macam-macam teman-teman. Ada yang studi lanjut, S1 ataupun S2 di dalam negeri, S2 ataupun S3 dalam negeri maupun luar negeri. Ada juga yang melanjutkan bisnis keluarganya, ada juga yang jadi profesional, artinya bekerja di perusahaan lain, seperti itu teman-teman, tapi tetap memiliki jiwa entrepreneur. Oke. Apa sih itu jiwa entrepreneur, Kak Hendra? Nah, nanti di setiap di sini teman-teman kan akan dapat namanya entrepreneurship.
Nah, dari entrepreneurship ini juga ya di semester kurang lebih 5 atau 6 itu teman-teman fokusnya kemana ini? Ya di awalnya tetap dapat juga teman-teman kayak running bisnis dan sebagainya. Nanti lebih fokus lagi di semester agak akhir, teman-teman pilih nih kalau dibagi bisnis owner sama bisnis profesional. Misalnya di bisnis owner teman-teman tarik di startup, Kak, saya mau buat ini produk, mau buat produk baru atau jasa dan sebagainya, bisa masuk yang tim startup bisnis. Nah, ada juga yang masuk di tim family business. Kalau kebetulan orang tua teman-teman punya usaha dan bisnis, ingin mengembangkan atau meningkatkan bisnis keluarga, bisa masuk di family bisnisnya teman-teman. Atau bisa masuk juga di bisnis profesional. Misalnya, nanti setelah aku lulus, aku mau berkarya dulu, mau cari pengalaman dan sebagainya untuk kerja di perusahaan-perusahaan. Nah, itu bisa masuk di bisnis profesional. Nah, terus dari pelajaran juga kita imbang antara praktek dan akademinya juga. Mungkin untuk lecture-nya gimana? Oke, buat teman-teman tadi sudah dijelaskan bahwa teman-teman nanti kan bisa pilih profil lulusannya kepingin jadi startup bisnis bisa, tapi kalau misalkan kepingin jadi profesional kerja di tempat lain juga bisa. Kita akan memberikan rekomendasi perusahaan-perusahaan kerjasamanya pastinya seperti itu teman-teman. Tapi di luar daripada itu kalian mau milih sendiri juga bisa. Nah, kenapa demikian? Kok bisa demikian? Ya karena pelajaran praktek seimbang dengan teori, karena tenaga pendidik kita selain ahli di bidang akademik juga ahli di bidang entrepreneur, seperti itu teman-teman. Karena selain dapat dosen tetap, kita juga sering panggil dosen tamu untuk memberikan insight-insight buat teman-teman semuanya. Salah satu contohnya kayak Dave Bruce, itu salah satu ilustrator dari tokoh komik Marvel, yaitu dia ilustratornya Daredevil. Hadir kita import jauh-jauh dari New York untuk memberikan insight kepada teman-teman jurusan Visual Communication Design atau The Cafe seperti itu. Memberikan inspirasi gimana sih menjadi seorang ilustrator yang baik, membuat sebuah gambar menjadi seorang ilustrator yang gambarnya bisa hidup seperti itu, seperti kayak Iron Man, Spider-Man, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita kan nggak asing ya sama superhero ternama itu ya teman-teman. Terus kita juga nggak tanggung-tanggung juga kita pernah panggil Chef Ken, salah satu finalis dari MasterChef ya Kak Hendra ya, untuk ngajar langsung dari jurusan culinary business seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Teman-teman bisa update langsung nih di baik dari YouTube kita maupun Instagram kita @universitasciputra dan Instagramnya masing-masing jurusan seperti itu teman-teman. Jadi dengan kode UC seperti itu di Instagram. Oke, berikutnya ini juga ada 3 contoh alumni UC. Ya, Kak Albert ini bisnisnya dia peko-peko sushi. Buat teman-teman yang pernah ke Surabaya dan sebagainya, hampir semua mall Surabaya itu ada peko-peko. Nah, dulu Kak Albert ini jual ketika dia masih kuliah di UC. Ya, dia masih sekedar ya mungkin open PO dulu, ikut bazar kecil-kecilan. Nah, sekarang dia outletnya kurang lebih 20-25 outlet. Ya, ada di Malang, di Bali ada, di kota-kota Jawa Timur seperti tadi Malang, Kediri mungkin. Bahkan di luar pulau, Kak. Oh, luar pulau juga ada. Luar pulau ada di luar pulau juga, teman-teman. Oh, di Bali ada. Iya. Di Bali ada. Jadi ini Albert ini merintisnya dari dia bangku kuliah. Nah, terus ada Kak Stefan. Kak Stefan ini dia ngambil yang di bisnis profesional. Dia jurusan dari alumni hotelan, ya perhotelan and tourism business. Nah, ketika dia lulus, dia juga di-hire oleh Shangri-La Hotel Singapura dan dia sebagai expat marketing manager termuda di sana, teman-teman. Nah, ini juga ada Kak Simon. Kak Simon ini dia ngambil yang family business. Kalau teman-teman pernah ke Bali, nyobain kuliner warung Lota, nah itu bisnis keluarganya. Sekarang karena orang tuanya udah tua, dia suruh orang tuanya pensiun dulu. Nah, sekarang dia mau ngelola usaha keluarganya, teman-teman. Nah, berikutnya ini juga ada ini dari Firm Indonesia, dia tas kulit jualannya, dia gabungan antara alumni IBM, IMT, sama DKV. Nah, terus di sebelahnya kalau teman-teman lihat ada Kak Evan Raditya, dia pernah dikontrak sama Paramount Picture, filmnya Ghost in the Shell yang main Scarlett Johansson, yang jadi Black Widow-nya Avenger. Ya, dia alumni dari VCD. Nih, kalau teman-teman lihat yang paling bawah itu, dia sempat juga ke Selandia Baru, dia bawa hadiah untuk mamanya, jadi pas itu premier film tersebut, jadi nonton bareng Scarlett Johansson-nya, sutradaranya, dan aktor-aktor lainnya juga. Oke. Nah, ini juga ada yang Kak Yosua, dia dari YSB Informasi Sistem for Business. Dia sebagai US developer-nya Dana. Jadi kalau teman-teman yang HP-nya iOS punya aplikasi Dana, nah yang developer itu yang ngatur-ngatur Kak Yosua ini. Ya, ini juga ada yang Kak Henry dari YSB juga sebagai Business Intelligence Analysis Bernopam. Dan ini contohnya. Silakan Kak Adila. Oke. Nah. Tadi
memberikan prestasi yang dimiliki sama alumni kita yang sukses baik di bidang bisnis dan profesional. Nah, buat mahasiswanya sendiri juga banyak teman-teman menang lomba, menang olimpiade, dan lain sebagainya. Kayak contohnya Kak Jefferson. Kita juga sempat liput karena kita cukup amazing sama dia. Dia baru lulus skripsi 1 minggu, tidak perlu menunggu waktu lama untuk mencari pekerjaan, bahkan belum wisuda, dia langsung bisa diterima di tiket.com, teman-teman. As a deal, menjadi web developernya, seperti itu, teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu lama, langsung bisa diterima bekerja, seperti itu. Berarti kita bisa tahu skill yang dia miliki cukup mumpuni dan diterima di pasar tenaga kerja sana, ya kan? Lalu ada juga menang debat untuk jurusan psikologi, lalu business plan untuk jurusan international business management. Next, ada juga dari desain dari jurusan interior arsitektur desain, dan masih banyak lagi teman-teman prestasinya. Kalian juga bisa langsung lihat di website kita di www.uc.ac.id kayak gitu. Nah, nggak kalah lagi teman-teman, kita juga sering diliput oleh media cetak ya, jadi saya bilang itu karena hasil karya dari anak Universitas Ciputra dan sistem pembelajaran Universitas Ciputra yang cukup unik, karena lain daripada yang lain, memberikan teman-teman insight-insight baru. Contohnya kayak yang tadi ini, karung goni beraksi. Jadi ini dari hasil karya fashion design, teman-teman. Tahu biasa karung goni buat apa sih? Balap karung ya kan? Tapi ini dijadikan blazer pakaian. Jadi punya nilai yang lebih ya kan? Berkaryanya seperti itu, dari hal-hal yang mungkin tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna, dan masih banyak lagi teman-teman. Ada nih helaian benang perhiasan jadi perhiasan kontemporer seperti itu. Jadi di FED itu kalau teman-teman misalkan buat baju, mungkin kan ada sisa benang nih yang nggak kepake. Akhirnya dibuat karya apa nih? Sisa benang itu daripada dibuang percuma, dibuat hiasan, seperti perhiasan-perhiasan dari helaian-helaian benang tersebut. Jadi itu kan unik ya teman-teman. Tidak semua orang mungkin tahu itu tidak berguna, tapi belum tentu bisa memaksimalkan barang-barang tersebut kayak gitu. Dan masih banyak lagi teman-teman untuk prestasi-prestasinya. Kalian bisa cek langsung di website kita di www.uc.ac.id. Nah ini juga kita buat teman-teman nih yang suka tergabung di organisasi seperti OSIS. Di SMA kita juga ada himpunan mahasiswa. Jadi di tiap jurusan itu ada himpunan mahasiswanya. Jadi teman-teman bisa menyalurkan bakat organisasi ya. Mungkin buat biasanya teman-teman ikut organisasi tapi tujuannya pasti cari pengalaman, cari networking. Kadang juga melalui organisasi itu bisa ketemu partner bisnis dan sebagainya. Ada juga yang UKM. UKM ini kalau di SMA ekstrakurikuler. Jadi buat yang suka basket, futsal, badminton, bela diri, terus paduan suara, dance, pecinta alam dan sebagainya. Kita masih kurang lebih 28 UKM yang aktif. Nah, kalau buat teman-teman, Kak, aku suka ini misalnya UKM berkuda ada nggak di UC, Kak? Misalnya kalau belum ada, teman-teman bisa cari nih 10-11 anggota yang sama-sama suka berkuda. Nah, nanti bisa diajukan UKM-nya seperti itu. Oke, nah selain daripada kegiatan organisasi tadi belajar juga tentang perkuliahan, kita juga ada kegiatan student exchange atau summer course. Ini ada kegiatan international program di mana bisa kalian ikuti untuk semua jurusan. Ada yang sifatnya per minggu, ada juga yang per bulan seperti itu. Jadi tergantung daripada teman-teman pengen ikutnya apa. Contohnya nih kalau short course itu kurang lebih 1-2 minggu. Ya, atau bisa sampai satu bulan sih, tergantung dari kota negara yang kalian pilih. Ngapain aja ya, kalian selain jalan-jalan kalian akan belajar di kampus yang memang rekanan kerja sama dengan kita seperti itu. Lalu juga ada kegiatan study abroad ini berarti artinya kalian tuh student exchange seperti itu, pertukaran pelajar kurang lebih 1 semester. Kalian kalau 1 semester kurang lebih 4-6 bulan kalian bertukar jadi mahasiswa seperti itu, nanti nilainya ditransfer. Lalu ada juga di join degree, teman-teman. Join degree artinya kalian kurang lebih 1-2 semester di luar negeri, biasanya diambil di sekitar semester 5-6 kayak gitu. Lalu kembali ke Indonesia melanjutkan lagi, tapi kalian nanti lulus langsung dapat 2 sarjana kayak gitu. Jadi sarjana yang kalian dapatkan di luar negeri sana, lalu juga yang Indonesia punya seperti itu teman-teman. Dan ini kurang lebih negara-negara ataupun kerjasama kampus-kampusnya ada 2 negeri, ada di Coventry di UK, ada di Aussie ya Kak Hendra, ada juga Korea. Ada Swinburne ini ada yang di Aussie, seperti Solbridge ini Korea, Dongseo University di Korea. Nah biasanya yang favorit ini Korea ya teman-teman. Terus ada juga yang di ISEC ini yang di Perancis, Eropa. Terus ada juga yang di
Amerika yang University of Washington dan sebagainya. Jadi di tiap-tiap benua kita ada yang kerjasamanya teman-teman. Tinggal teman-teman mau arahnya di kota mana. Jadi kita bisa bantu menginfokan. Nah, ini jurusan-jurusan yang ada di UC. Mungkin tadi teman-teman juga sudah melihat di video di awal. Jadi kita ada 14 jurusan teman-teman, dari kedokteran, food technology program, psikologi, kalau tertarik yang di bidang teknologi informasi, ada informatika, sama ada informasi sistem for business. Kalau di desain ada DKV, fashion product design and business, terus ada interior arsitektur, kalau di manajemen ada IBM yang reguler, dan international class, jadi kelasnya ada 2, bisa dipilih. Terus ada juga di pariwisata, kulineri bisnis, perhotelan, sama ada juga yang di ilmu komunikasi dan bisnis media. Kita punya 14 jurusan ya teman-teman, semua bisa kalian ikuti. Tadi saya lihat ada teman-teman dari jurusan IPA dan IPS. Kalau semua jurusan bisa masuk kecuali untuk kedokteran dan jurusan informatika itu wajib IPA ya teman-teman. Jadi semua bisa masuk, IPA, IPS, kedokteran dan informatika wajib IPA. Oke? Nah ini Kak Adela, silakan. Yang ditunggu-tunggu nih biasanya. Yang ditunggu-tunggu sama teman-teman SMA Bakti 1 ya. Ini adalah beasiswa jalur undangan prestasi teman-teman. Kerjasama kita dengan UC dengan SMA Bosa ya kan. Jadi kita tuh ada JUP di mana ada grade-nya dan ada kuotanya. Kita melihat nilai rata-rata rapot kalian kelas 11 semester 2. Kalau misalkan rata-rata kalian kelas 11 semester 2 rata-ratanya 91 sampai 100 nih, kalian lolos tes seleksi, kalian bisa masuk kategori grade A, di mana kalian 100% full, artinya 4 tahun kalian kuliah itu benar-benar gratis, seperti itu ya teman-teman. 4 tahun kuliah tidak mengeluarkan biaya semesteran, kalau lolos tes seleksinya. Tapi kalau nilai rata-rata kalian 88 sampai 90, ada beasiswa kategori grade B, di mana lolos tes seleksi, bebas uang pangkal masuknya, dan uang semesterannya di Universitas Ciputra itu ditanggung sama UC setengahnya. Jadi potongan SPP 50% dan berlaku sampai 8 semester atau 4 tahun kuliah, lulus sampai S1 seperti itu. Nah, kalau kategori grade C sampai F itu adalah potongan DPP atau uang pangkal masuknya, uang gedungnya, kurang lebih ada yang 100% bebas uang pangkal sama sekali, cukup bayar 0 semesteran, atau yang uang gedungnya dipotong 75, dan ini semua untuk kategori grade C sampai F itu pun juga bisa dicicil ya teman-teman. Jadi nanti sifatnya pengajuan bisa melalui saya selaku PIC pendaftaran dari SMA Bosa 1 seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kelas 12 bisa segera aja mendaftar karena kuotanya terbatas teman-teman. Tapi buat teman-teman yang kelas 11 diperhatikan lagi, siapa tahu tahun depan tertarik mendaftar di UC ya. Nanti dengan nilai rapot ini kalian sudah bisa ancang-ancang, anggapannya sudah bisa persiapan untuk mendaftar di UC dengan nilai rapot yang cukup maksimal nantinya. Harus dibagusin ya nilai rapotnya. Harus bagus, betul. Harus bagus biar bisa dapat beasiswanya, apalagi yang kategori grade A. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini juga ada beasiswa kedokteran. Oke, yang tadi itu berlaku untuk semua jurusan, tak terkecuali kedokteran. Kedokteran ini beda lagi teman-teman. Potongannya adalah sifatnya DPP. Kecuali teman-teman asalnya sekolahnya itu di Bosa, tapi ternyata kalian itu kakak atau kartu keluarganya itu adalah dari timur, tapi sekolahnya di Jogja. Nah itu mungkin kalian baru bisa ikut beasiswa kedokteran Indonesia Timur, itu yang baru free. Tapi kalau yang ini yang saya tampilkan adalah beasiswa potongan DPP-nya. Masih ada kuotanya, bisa segera aja mendaftar teman-teman. Jadi kalau kategorinya nilainya 91 sampai 100, kalian bisa masuk kategori grade A jika lolos tes seleksinya kita, seperti itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang pasti berlaku, bisa dapat potongan DPP up to sampai 225 juta. Jadi potongannya cukup tinggi, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan 88 sampai 90, potongannya 150 juta, 84 sampai 87 potongannya 100 juta, dan untuk 80 sampai 83 potongannya 50 juta. Gelombang pertama sudah diadakan dan beberapa sudah dia ngambil, masih ada sisanya. Jadi buat teman-teman yang kelas 12 bisa segera mendaftar seperti itu ya. Caranya gimana? Gampang banget teman-teman, cukup siapkan nilai rapat kelas 11 semester 1 dan 2. Lalu beli voucher pendaftaran yang paling gampang bisa langsung melalui guru BK teman-teman di kelas 12, yaitu sudah saya titipkan ke Butias seperti itu ya. Nanti langsung masukkan kode vouchernya di website kita di pmd.uc.ac.id. Pakai aplikasi juga bisa. Masukin nama, nilai rapot, nanti dapat tes, jadwal tes. Nanti ikut tes, diterima tidak diterima kita umumkan melalui email. Jika sudah diterima baru melakukan pelunasan. Pelunasan ini bisa dicicil seperti itu, jangan ragu untuk bertanya kepada saya ya teman-teman. Baru nanti melakukan registrasi ulang. Dan next. Oke. Buat teman-teman yang sudah hadir, boleh nih teman-teman isi
presensi di bit.ly/preads2021. Di sini kita, kalau teman-teman dari isi data, kalau kita ada beasiswa nanti kita umumkan. Dan sebagai tambahan lagi teman-teman, kita saat ini sudah bekerja sama dengan OSC Medcom. Jadi teman-teman yang juga sedang mencari beasiswa yang tinggi seperti itu, kalau misalkan memang kuota kita sudah mau habis seperti itu, bisa langsung mendaftar di OSC juga. Itu ada beasiswa kita juga cari, dan itu beasiswanya sampai 4 tahun kuliah gratis, tidak memakan biaya. Jadi bisa langsung aja, pendaftarannya juga gratis di Medcom. Masuk aja ke osc.medcom.id. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin di sini mau ada yang bertanya? Saya stop dulu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Itu nggak bisa. Sambil melalui chat mungkin boleh, nggak apa-apa. Mungkin kembali kepada panitia juga. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman dari Ciputra yang sudah menyampaikan informasinya. Tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan kepada semua peserta didik. Kami persilahkan jika ada informasi yang ingin ditanyakan, silahkan langsung diketik di kolom chat dan nanti bisa dijawab oleh kakak-kakak kita dari Universitas Ciputra Surabaya. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Silahkan. Oh, ada yang tanya mengenai biaya per semester. Untuk jurusan apa nih? Mungkin berbeda-beda, tapi mungkin bisa diberikan gambarannya mengenai biaya kuliah per semester di Universitas Ciputra. Lalu ada juga yang bertanya syarat peserta murid baru atau syarat pendaftaran seperti apa. Bahkan ada yang tanya tentang fakultas kedokteran, mau tanya kontak personnya kemana, lalu berbagai jurusan ditawarkan apa saja. Oh, ada banyak, silahkan dilihat di kolom chat tuh, kayaknya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Universitas Ciputra. Silahkan. Oh iya, untuk narasumber mohon untuk tidak mematikan mikrofonnya karena nanti perlu izin dari host untuk kembali menyalakan. Iya, kami sudah meminta untuk tidak di-mute, apakah bisa direspon? Waiting room. Iya, tadi barusan ternyata koneksinya terputus dan sudah kita masukkan kembali rekan-rekan dari Ciputra. Iya, Universitas Ciputra, ada apa? Iya. Hendra. Iya. Oke. Sorry, tadi keputus terkeluar. Mohon maaf Bapak Ibu tadi sempat terputus, jadi ini kita kembali lagi teman-teman. Tadi ada beberapa pertanyaan ya terkait daripada pendaftaran Universitas Ciputra. Tadi ada yang tanya nih Kak Hendra, Kak mau tahu dong syarat peserta murid baru apa ya? Seperti itu. Oke. Syarat peserta untuk murid baru pertama tentunya melakukan registrasi online ya. Pertama setelah mengikuti registrasi online nanti akan ada jadwal tesnya. Ketika nanti sudah dites dan diumum terima, ya udah, dan setelah melakukan pembayaran pelunasan, habis itu akan ada registrasi ulang. Nah, ketika teman-teman sudah registrasi ulang, ya teman-teman udah terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Ciputra. Ya, tentunya mengikuti ospek dulu. Ya, ospeknya seru kok. Gitu. Tadi mungkin yang bertanya kan teman-teman masih kelas 10 nih. Buat teman-teman kelas 10 yang pasti pesan saya, teman-teman bagus-bagusin nilai rapotnya. Semakin bagus nilai rapot kalian, bukan hanya untuk UC sih, dimanapun kampus pasti akan mencari teman-teman yang nilainya cukup baik seperti itu. Apalagi kalau teman-teman juga aktif dalam berlomba seperti itu, nanti juga jadi poin plus teman-teman buat bisa mendapatkan beasiswa yang jauh lebih besar lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nilai-nilai tolong diperhatikan. Jadi rajin belajar buat teman-teman yang kelas 10 seperti itu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan
mohon informasinya terkait prosedur PMB baik reguler maupun beasiswa. Oke, ini saya bantu jawab ya buat teman-teman yang dari kelas 11 nih. Teman-teman yang masih kelas 11, prosedurnya sama sih untuk reguler maupun beasiswa. Jadi beasiswa itu hanya besaran potongan yang kita berikan, tapi jalurnya itu sama, tetap siapin nilai rapot, beli voucher pendaftaran, daftar melalui online, masukin nilai rapotnya, karena nilai rapot itu yang menentukan besaran beasiswanya, seperti itu. Semakin baik, semakin potongannya lebih besar. Kalau misalkan dirasa kurang besar, nanti bisa mengikuti beasiswa jalur lainnya yang mungkin nanti UC akan adakan, seperti itu. Kalau misalkan saat ini, misalkan nih buat teman-teman yang di Popri, kan beberapa yang sudah daftar, tapi ternyata beasiswanya belum cukup besar nih Kak, kok aku turun grade atau bagaimana? Saran saya jangan patah semangat, kalian bisa ikut coba beasiswa yang OSC ini teman-teman, karena beasiswanya cukup tinggi juga, memotong sampai 4 tahun kuliah di UC, seperti itu ya Kak Hendra, gitu teman-teman. Nanti juga akan dibantu sama tim saya untuk menuliskan di kolom chat juga ya, untuk beasiswa Medcom-nya itu linknya, gitu. Jadi di link osc.medcom.id, gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, tadi tanya lagi jurusan yang ditawarkan apa aja. Oke, kita punya 14 jurusan teman-teman. Ya. Mulai dari kedokteran, teknologi program, psikologi. Terus kalau tertarik di teknologi informatika, ada informatika dan informasi sistem informasi bisnis. Kalau di desain ada DKV, fashion product design and business, interior arsitektur. Ada interior arsitektur. Terus kalau di bisnis, di fakultas manajemen itu ada International Business Management, regular class. Terus satunya international class. Sama accounting. Ada akuntansi. Nah, kalau di pariwisata ada culinary business, hotel and tourism business. Baru di ilmu komunikasi dan bisnis media. Jadi kita punya 14 ya teman-teman, semua jurusan bisa masuk IPA, IPS, bahasa, bisa masuk semua jurusan tersebut, kecuali kedokteran sama informatika itu wajib IPA, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Adela dan juga Pak Hendra. Iya, karena sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 2:15 nih. Dan memang antusiasme peserta didik untuk Universitas Ciputra ini luar biasa. Dan apakah Pak Hendra ataupun Bu Dela sudah meninggalkan kontak person, nomor yang bisa dihubungi seandainya nanti peserta didik kami ataupun orang tua ingin bertanya lebih lanjut mengenai program-program unggulan dan juga jurusan di Universitas Ciputra? Oh iya, sudah saya sampaikan di melalui chat ya Bapak, jadi bisa kontak ke saya di kolom chat itu. Iya, sayang sekali waktu kita tidak tersisa banyak. Kami harapkan teman-teman dari Ciputra juga berkenan mengirimkan file promosinya ke email kami sesuai dengan yang terlampir pada proposal, agar nanti dapat kami kumpulkan dalam satu folder, lalu kami bagikan kepada semua peserta didik dan juga orang tua yang ingin mengetahui lebih banyak informasi seputar Universitas Ciputra di Surabaya ini. Iya, kami tunggu emailnya dari Bapak dan Ibu. Dan pada saat ini apabila teman-teman dari peserta didik BOSA masih pengen tahu banyak tentang Universitas Ciputra, tolong catat kontak personnya dan nanti bisa menghubungi secara pribadi. Boleh ya Pak Hendra ataupun Bu Dela? Boleh, silakan Pak, dengan senang hati. Iya, seperti itu. Ya. Saat ini sudah menunjukkan pukul 2:16 atau 17. Kami sebenarnya ingin berlama-lama, namun sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama, peserta didik juga sudah mengikuti 6 sesi pada hari ini, maka sepertinya virtual Edufair BOSA di sesi yang ke-6 bersama-sama dengan Universitas Ciputra harus kita akhiri. Mungkin ada penutup dari Pak Hendra ataupun Ibu Adela, kami persilahkan. Tidak ada. Mungkin terus semangat lah buat teman-teman. Buat teman-teman yang SMA yang menjalani daring ya, jangan bosan-bosan karena memang ini adalah musibah ataupun keadaan yang kita hadapi bersama. Jadi tetap semangat. Jangan terus jaga kesehatan, protokol kesehatan yang ada. Karena apapun keadaannya pasti ada peluang di sana. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Hendra dan juga Ibu Adela. Teman-teman semuanya, para peserta didik sekalian, Bapak Ibu guru dan juga mungkin ada orang tua yang terlibat dalam virtual Edufair di sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak.
untuk partisipasinya, dan hari ini EduFair sudah berjalan dengan sangat baik dan bisa kita akhiri. Kami dari SMA Bapuri 1 Yogyakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang terlibat, khususnya pada saat ini kepada rekan-rekan dari Universitas Ciputra. Terima kasih untuk informasinya. Harapan kami kita semua bisa bisa terus berkomunikasi dalam membagikan informasi satu sama lain sehingga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua peserta yang terlibat. Sebentar lagi pertemuan ini akan kita akhiri. Kalau ada informasi yang masih mau dicatat silahkan cari di kolom chat, dan dalam waktu kurang lebih 1-2 menit maka pertemuan ini kita akhiri. Saya sedikit menambahkan kepada semua peserta didik dan juga orang tua dan juga guru yang masih menyaksikan tayangan ini baik melalui Zoom dan juga melalui live di YouTube. Virtual EduFair Bosa ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Jadi besok pagi masih ada Virtual EduFair. Kita mulai dari sekitar jam 7:30 untuk presensi, lalu jam 8:30 nanti akan ada berbagai kampus yang juga akan menyampaikan promosinya, menyampaikan informasinya kepada kita semua. Dan tentunya informasi ini pasti akan sangat bermanfaat. Bagi para peserta didik, mohon ikuti arahan yang disampaikan oleh wali kelas, khususnya terkait dengan prosedur dan tata cara mengikuti EduFair lewat Zoom. Mulai dari penulisan nama, mulai dari tata cara tanya jawab dan lain sebagainya, agar EduFair ini dapat berjalan dengan baik. Baiklah, kalau begitu boleh saya akhiri ya Pak Hendra dan juga Ibu Adela. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami senang bisa berbincang-bincang bersama-sama. Terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta didik yang sudah bergabung dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Wali Kelas dan juga para pendamping yang dengan setia mendampingi para peserta didik kita. Terima kasih kepada seluruh orang tua yang juga sudah bergabung dalam live dari Zoom maupun dari YouTube SMA Bapuri 1 Yogyakarta. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Niko Suryadi undur diri, dan besok pagi kita akan kembali berjumpa dalam rangkaian acara Virtual EduFair SMA Bapuri 1 Yogyakarta di hari yang kedua. Terima kasih banyak, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, thank you Pak, thank you teman-teman.